Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta Allah yang senantiasa menjaga syariat beliau dan agama beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali pada malam hari ini, dan saya tadi menemukan sebuah hadis, mungkin dulu pernah melewati benak saya, tapi saya teringat lagi dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, yang diriwayatkan melalui jalur guru beliau hingga sampai ke Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami sedang kami berada di Suffah. Suffah tempat yang terkenal ada di belakang Masjid Nabawi, khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam persiapkan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang salah dari jauh, ya, dan tinggal di Masjid Nabawi, itu Suffah. Kemudian dia mengatakan kepada para sahabat, kata Uqbah bin Amir, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila Mudhah? Siapa di antara kalian yang kalau pagi hari kepengen dia datang ke lembah Mudhah atau lembah Aqiq? Saya kullu yawm, sehingga dia datang dengan setiap harinya bawa pulang binaqatain kaumawain zakawain, yang dia setelah pagi-pagi berangkat pulang membawa 2 ekor unta yang punuknya besar serta berbadan gemuk. Saya khudahuma min ghairi ismin wala qati'ati rahim. Dia mengambilnya dan dia bawa pulang tanpa harus berbuat dosa dan tanpa harus mengambilnya dengan paksa atau dengan tanpa hakim, ternyata itu milik kerabatnya sendiri. Maka para sahabat mengatakan, "Kuluna ya Rasulullah yuhibbudzalik." Wahai Rasulullah, kami semua juga pengen kalau setiap pagi berangkat ke Aqiq, lembah Aqiq atau ke Mudhah, pulang-pulang bawa 2 ekor secara cuma-cuma. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaghdu ahadukum ila masjid." Maka saya beritahu bahwa apabila salah seorang di antara kalian pagi-pagi dia berangkat ke masjid, saya ta'allama ayatain min kitabillah, maka dia belajar 2 ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, khairun min naqatain, itu lebih baik daripada 2 ekor. Belajar 2 ayat saja itu lebih baik di sisi Allah SWT daripada 2 ekor unta yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thalathun khairun min thalath. 3 ayat dia belajar akan lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding 3 ekor unta dengan sifat yang sama. Wa arba'un khairun min arba'. 4 ayat sudah lebih baik daripada 4 ekor unta serta kelipatan-kelipatan berikutnya. Maka malam hari ini di masjid yang di mushola yang berkah ini, insyaallah taala kita akan sama-sama meraih pahala itu, ya. Maka ikhlaskan niat kita karena Allah, ingin mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala serta ingin mendapat intisari hikmah yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim dahulu diberikan kemuliaan-kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menceritakan kepada kita kisah tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya ketika membangun Ka'bah. Kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin, di mana kita insyaallah akan mulai membahas ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas." Wa ij'alna al-baita, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'id, itu biasanya di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang berkata kepada Nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah
Apakah yang dimaksud Nabi SAW sudah tinggal di masa yang lampau? Tidak, bukan demikian. Tetapi ingatlah informasi yang telah kamu terima, wahyu yang kamu terima berkenaan tentang Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak hidup di zamannya Nabi Ibrahim, tapi beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim itu sendiri, dari jalur Ismail alaihissalam. Kemudian datang ratusan tahun setelahnya. Ya, maksudnya adalah bahwasanya kisah-kisah orang terdahulu telah diwahyukan kepada Nabi SAW, sehingga Allah SWT menyebutkannya dengan konteks. Dan ingatlah wahai Muhammad, ya, tatkala Ibrahim alaihissalam diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas. Dan ingatlah tatkala telah kami jadikan al-bait. Apa yang dimaksud al-bait? Al-Baitul Haram cuma satu tempat dan satu bangunan saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata al-bait, dan itu sudah difahami. Bangunan itu tidak Masjidil Haram oleh seluruh manusia. Yang disebut al-bait pasti Ka'bah, yang disebut al-bait pasti al-Baitul Haram, al-Masjid al-Haram. Dan ingatlah, tatkala telah kami jadikan al-Baitul Haram sebagai masabah. Apa itu masabah? Masabah, jika kita perhatikan secara bahasa bisa bermakna thawb, wasabah yathubu, ya. Kata sabah yathubu yang berarti kembali, thawb yang artinya kembali. Maka thawb, ya, kenapa dinamakan thawb pakaian? Karena terus digunakan kembali. Maksudnya adalah tempat kembalinya manusia. Maksudnya apa? Maksudnya hati mereka itu seakan-akan memiliki ikatan khusus dengan Baitul Haram. Sekali datang, kembali lagi ke tempat asalnya, merasa tidak puas, ingin selalu kembali lagi. Entah hajatnya apapun itu bentuknya. Beribadah di sanakah? Ya. Tinggal di sanakah? Apakah berdagang? Intinya adalah bahwa Al-Baitul Haram merupakan tempat yang tidak akan pernah sepi sepanjang masa. Walaupun Covid kemarin pun tetap ramai oleh petugasnya, oleh siapapun yang menjadi pengurusnya, oleh warga setempatnya. Setelah dibuka tambah banjir lagi. Itu dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas. Jadi kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menyelesaikan hajat itu tidak sampai di situ. Begitu mereka kembali ke tempat mereka, ke tanah air mereka, ke tempat tinggal mereka, mereka akan merasakan ikatan khusus. Ini berlaku untuk orang-orang yang berjiwa bersih dan masih di atas fitrah. Ya, kurang lebih seperti itu makna yang pertama. Atau yang makna kedua adalah diambil dari kata-kata mazubah yang artinya adalah pahala. Ya, maka yang dimaksud jika artinya adalah mazubah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di Masjidil Haram sendiri secara khusus untuk ibadah salat, maka jika dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya menjadi 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan masjid yang biasa, sebagaimana sabda Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masjid. Salat yang dikerjakan di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, maka itu lebih baik dari 1000 salat yang dikerjakan di selain Masjid Nabawi, illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati salatin fi masjid. Sedangkan di Masjidil Haram itu 100 kali lipat salat di masjid. Berarti jika dibandingkan dengan masjid biasa 100.000. Ya. Mazhabat al-Ibn sebagai tempat ketergantungan hatinya manusia, wa amna, serta rasa aman. Ya, serta rasa aman. Apa yang dimaksud dengan rasa aman di sini? Rasa aman ketika memasukinya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam yarau anna ja'alna haraman amina. Ya. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya telah kami jadikan haram itu sebagai tempat yang aman? Wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim, padahal orang-orang yang di luar haram, di area haram itu mereka saling rampok-merampok. Tapi begitu masuk ke tanah haram, semuanya aman. Maka yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa man dakhala kana amina. Dan barang siapa yang memasukinya maka dia akan merasakan keamanan. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan yang dimaksud rasa aman di sini adalah rasa aman secara takdir dan rasa aman secara syariatnya. Jika secara takdir, jika kita bicara secara takdir, maka lihat saja dengan mudahnya kita ke kisahnya Abraha. Bagaimana
Haram Mekah tatkala itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangannya siapa? Abraham. Ya, kita sudah tahu sama-sama kisahnya ya. Abraham merasa iri dengan Ka'bah karena dikunjungi oleh manusia dari seluruh penjuru alam, ya, kemudian berniat untuk menghancurkannya, dan karena juga ada faktor lain di mana orang-orang Arab sendiri yang berbuat usil dengan gereja yang dibangun oleh Abraham, ya. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aman. Adapun secara syariat, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan agar Haram Makkah itu dijaga oleh seluruh manusia dan ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa taala sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah itu terus dilanjutkan oleh Allah, karena kalau kita bicara tentang rasa aman secara syariat, ya karena perintah Allah untuk menjaga haram itu sendiri. Ya. Saking amannya kota Mekah sampai disebutkan oleh para ulama, dulu tuh orang kalau dia ke Mekah dan menemui pembunuh ayahnya, itu nggak berani untuk mengusiknya walaupun dengan lisannya. Itu membunuh ayah anak kemarinnya, padahal dia bertemu dengan siapa? Pembunuh ayah. Saking amannya. Bahkan Nabi SAW melarang bagi siapapun untuk membawa silah atau weapon atau senjata ke kota Mekah. Nggak boleh. Oleh karena itu disebut dengan al-haram, yaitu ada beberapa hal yang menjadi haram dilakukan ketika seseorang berada di tanah suci Makkah dan kota Madinah. Nantinya akan masuk ke penjelasan tentang al-haram. Ada beberapa hal yang diharamkan, ya. Nggak usah jauh-jauh ke manusia, tidak boleh membawa senjata. Bahkan apa kata Nabi SAW, ya, la yunaffaru sayduha. Bahkan hewan buruannya atau hewan yang lain tinggal di kota Mekah saja itu tidak boleh ditakut-takuti sehingga dia lari. Ditakuti saja nggak boleh, apalagi diburu. Salah satu bentuk menakut-nakuti, kata Ikrimah yang meriwayatkan hadis itu, la yunaffaru sayduha, adalah tatkala seseorang datang ucuk-ucuk melihat ada hewan yang berada di tanah haram itu sedang berteduh di bawah pohon, dia usir, kemudian dia berteduh di bawah, itu nggak boleh. Itu salah satu bentuk menakut-nakuti hewan. Ada kejadian lucu waktu saya di Madinah, pas persis di depan pintu Malik Fahd nomor 21, saya sedang bikin video menjelaskan tentang salah satu penjelasan tentang sabda Nabi SAW, la yunaffaru sayduha. Pas saya ngomong la yunaffaru sayduha, kemudian saya bawakan ungkapan Ikrimah tadi, di depan saya itu ada mbak-mbak Malaysia. Itu hanya demi bikin konten sampai usir burung-burung merpati sampai terbang ketakutan semuanya. Pas saya ngomong la yunaffaru sayduha, Ikrimah berkata demikian. Saya videoin itu ada jamaah umrah Malaysia, perempuan, dia mengusir burung itu, dia demi supaya dapat efek di mana tatkala dia datang burung-burungnya terbang. Nah, pas itu harus jadi contoh. Kurang lebih seperti itu. Bahkan jangankan binatang yang nggak bergerak kecuali ketika dia tumbuh, yaitu duri. Ya, kata Nabi SAW, la yuqtala syauquha, bahkan duri sekecil apapun nggak boleh dipetik. Itu di tanah haram. Wala tultaqatu satiqatuha illa lil musyrik. Enggak boleh ada barang temuan yang jatuh kita ambil kecuali dengan niatan untuk mengumumkannya. Dan pengumuman barang temuan di kota Mekah terutama Madinah berlaku seumur hidup, tidak seperti di tanah lain. Harus diumumkan seumur hidup. Bahkan para ulama mengatakan harus diwasiatkan kepada anak-anaknya nanti untuk barang temuan ini diumumkan sampai orangnya datang. Kenapa? Karena tingkat repetisi kedatangan pengunjung ke kota Mekah Madinah itu tinggi. Tahun ini berangkat, tahun depan bisa berangkat lagi dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu batas-batasannya mana saja? Khusus di kota Mekah agak mudah untuk menentukan batasan-batasan kota Mekah. Cukup dilihat 5 tempat miqat penduduk Mekah untuk mengerjakan umrah. Tan'im, Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah, kemudian Syumaisi di arah Jeddah, kemudian ada Hudaybiyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat cegat di sana. Kemudian ada Al-Ji'ran atau Al-Ja'ran. Itu 5 tempat itu, kurang lebih 15 sampai 20 km dari pusat kota Makkah. Itu luas haram dan itu semuanya disebut sebagai al-haram, tanah suci. Itu batasannya. Berarti Muzdalifah, Mina, kota atau daerah yang disebut dengan Al-Aziziyah,
itu semuanya masuk ke tanah suci. Sedangkan Arafah tidak masuk ke dalam wilayah tanah suci. Tapi Muzdalifah dan Mina masih masuk. Allah Taala. Itu kurang lebih wilayah suci haram dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keamanan di kota haram. Bahkan sekecil duri pun tidak boleh diusik oleh manusia. Kemudian berikutnya adalah penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk mengerjakan salat di sisinya. Ya, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan berkaitan dengan apa? Pelaksanaan ibadah tawaf. Karena setelah tawaf ada rangkaian ibadah lagi yang disebut dengan salat sunnah tawaf, 2 rakaat yang dikerjakan selepas seseorang menyelesaikan 7 putaran tawaf. Nah, disinilah ayat ini berlaku, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah hadis yang panjang tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jabir menceritakan setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan 7 putaran tawaf, beliau mendekati makam Ibrahim, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat di sana. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan makam Ibrahim? Apakah makam tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim atau bagaimana? Makam dalam bahasa Arab artinya adalah tempat berdiri. Hanya saja para ulama secara istilah mereka berselisih pendapat apa sebenarnya dimaksud dengan makam Ibrahim. Apakah yang dimaksud dengan makam Ibrahim itu adalah seluruh masjidnya? Karena kan Nabi Ibrahim pasti riwayat di Masjidil Haram. Kemudian apakah yang dimaksud dengan makam Ibrahim itu adalah seluruh manasik hajinya? Karena kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim pasti bicara tentang manasik haji. Karena yang pertama kali diajari oleh malaikat Jibril melalui wahyu dari Allah SWT tentang manasik haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Atau yang terakhir yang dimaksud dengan makam Ibrahim adalah yang digunakan untuk Nabi Ibrahim berdiri tatkala membangun Ka'bah. Dan kalau kita perhatikan dari pendapat-pendapat yang ada dan dari riwayat-riwayat serta firman Allah SWT yang ada dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan makam Ibrahim sebenarnya adalah tempat tatkala Nabi Ibrahim menginjakkan kaki, sebuah batu yang digunakan oleh Ibrahim menginjakkan kaki tatkala membangun bangunan Ka'bah. Nanti kita akan sampai di kisah di mana beliau akan membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah tentu dibangun dari fondasinya terlebih dahulu, ya. Nanti akan semakin tinggi sehingga akhirnya Nabi Ibrahim tinggi badan beliau sudah tidak cukup lagi untuk meletakkan batu-batu yang digunakan oleh beliau untuk membangun Ka'bah. Sehingga akhirnya Ismail alaihissalam mendatangkan batu tertentu diletakkan di sisi bangunan Ka'bah agar ayahandanya bisa naik. Ini kalau di kita seperti fungsinya saya kira tangga ya, tangga yang digunakan untuk membangun atau merenovasi bangunan seperti itu. Setelah sisi sebelah sininya selesai akan dipindahkan ke sebelahnya, begitu terus sampai nanti jadi atapnya, kemudian dikembalikan ke sisi yang tatkala itu posisinya ada di setelah Hajar Aswad dan itu Ka'bah. Ya. Dan dulu posisinya itu masih menempel dengan bangunan Ka'bah. Jabir bin Abdullah yang tadi sempat kita singgung itu ketika meriwayatkan melihat langsung bagaimana Nabi SAW itu melaksanakan sholat di dekat makam Ibrahim, ya, dan menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Tatkala itu makam Ibrahim masih menempel dan bentuknya masih bentuk batu, bukan seperti sekarang. Kalau Bapak dan Ibu cari di Google sekarang makam Ibrahim bentuknya adalah seperti lampu atau dibuat seperti monumen kecil, di dalamnya ada batu, ada bentuk kaki. Nah seperti itu, tapi dulunya itu masih nempel. Lalu siapa yang memindahkan sampai ke arah belakang? Khalifah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menurut riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, yang pertama kali menggeser ya hajar atau batu makam Ibrahim itu yang tadinya menempel dengan bangunan Ka'bah ke kurang lebih sekitar 6 atau 7 meter dari Ka'bah digeser, itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Ada maslahatnya. Karena kalau orang sudah mulai banyak masuk Islam, apalagi di zaman Umar bin Khattab sudah mulai banyak Persia, ya, ditaklukkan Romawi, ditaklukkan, banyak yang datang, banyak yang masuk Islam, banyak yang berangkat haji, banyak yang berangkat umrah. Orang-orang terganggu dengan orang yang sudah tawaf, terganggu dengan orang yang baru saja melesaikan tawaf kemudian sholat di dekat makam
Ibrahim, sehingga ada masalah untuk digeser. Apalagi beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala merupakan khalifah kedua yang Nabi SAW sendiri mengatakan iqtadu bil ladaini min ba'di. Contohlah dua orang yang datang setelahku nanti, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Jadi keputusan beliau dianggap aman. Apalagi beliau juga khalifah, ya. Sehingga para sahabat juga tidak ada yang mengomentari atau menganggap apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah sesuatu kekurangan. Gak ada yang menyalahkan Umar bin Khattab. Apalagi ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu turun karena ada celetukan Umar bin Khattab. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, hadza maqam Ibrahim?" Wahai Rasulullah, apakah ini dulu yang dijadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah, ayahanda kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Afala tattakhidhu 'indahu musalla? Apakah tidak kau jadikan wahai Rasulullah di sisinya sebagai tempat salat nantinya tatkala selesai tawaf? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan ini disebut oleh para ulama sebagai salah satu muwafaqahnya Umar. Ya, ada beberapa hal yang tatkala Umar dilantik turun ayat yang membenarkan perkataannya Umar. Seperti contoh apa? Itu satu tadi. Yang kedua apa? Tatkala Nabi SAW sedang kesal dengan istri-istri beliau radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab mengatakan apa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala gantikan kalian ini wahai istri, para istri-istri Nabi SAW dengan perempuan yang lebih baik dari kalian. Turun ayat yang maknanya sama, yang lafaznya itu sama. Kemudian tentang bagaimana istri-istri Nabi SAW dahulu belum menggunakan hijab tatkala ada orang datang ke rumah beliau bertanya, ada datang ke rumah beliau SAW untuk menunaikan hajatnya, ya, atau meminta sesuatu. Maka Umar Khattab mengatakan apa? Afala amartahunna ya Rasulullah bil hijab? Fa innahu yadkhulu 'alaihi al-barr wal fajr. Wahai Rasulullah, banyak yang datang ke rumah Anda itu karakternya beda-beda, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bisa menahan diri, ada yang enggak. Alangkah bagusnya wahai Rasulullah agar kau perintahkan istri Anda untuk berhijab. Jadi ada hijab khusus yang menutupi istri-istri Nabi tatkala ada orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat hijab. Bagaimana Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan penjelasan tentang khamr sampai 3 tahap hingga akhirnya khamr pun diharamkan. Umar bin Khattab. Bagaimana Nabi SAW tatkala itu meminta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar masalah tentang tawanan perang Badar, harus diapakan? Umar bin Khattab bilang, hajaran bisa Rasulullah, tunjukkan bahwa kita nggak punya istilahnya sesuatu yang bisa diajak kompromi dengan mereka. Kita untuk pertama kali harus menunjukkan power, karena Badar itu penting bagi kaum muslim di tatkala itu. Abu Bakar bilang jangan sampai ada komentar Muhammad nanti membunuh para orang. Ternyata ada ayat turun membenarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian selanjutnya adalah kasus di zaman sekarang. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala tadi yang menggeser posisi makam Ibrahim ke arah belakang sekitar 6-7 meter dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang yang kaum musliminnya lebih banyak, yang umrah juga lebih banyak? Boleh nggak sekiranya digeser ke belakang lagi, ya, agar menjadi semakin luas dan cukup bagi orang-orang yang tawaf untuk bisa leluasa menyelesaikan tawafnya? Ternyata ini pernah ide yang demikian pernah disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan beliau istilahnya menyetujui hal ini. Disampaikan juga kepada ulama-ulama Saudi tatkala itu disetujui karena memang ada maslahatnya. Dan fondasi dasar menggesernya itu juga belum disetujui oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi sebenarnya secara asasnya itu boleh-boleh saja, tapi apakah bisa dilaksanakan Allah taala? Ya. Tapi untuk zaman sekarang itu makam Ibrahim memang tidak digeser dari posisi di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala dulu menggesernya. Hanya saja sekarang diatur dengan pembatas
Ya, jadi orang yang ingin sholat di belakang makam Ibrahim tetap bisa sholat di belakangnya, hanya saja berjarak sekitar 7 meter setelahnya. Ya, jalan di situ tetap bisa tawaf, lewatin. Kemudian orang-orang yang sholat 2 rakaat selepas tawaf, itu berada di belakangnya dan tetap menghadap ke arah Ka'bah, tapi di belakang makam Ibrahim. Hanya saja secara fikih kalau misalnya seseorang tidak mendapati tempat di situ, stop pas di belakang makam Ibrahim, bisa sholat di mana saja. Yang penting 2 rakaat setelah tawaf itu bisa diselesaikan. Lalu apa hukum mengusap makam Ibrahim? Mengusap makam Ibrahim sendiri tidak ada perintahnya sama sekali. Yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah apa? Baca di makam Ibrahim, hanya sholat di sisinya saja, hanya sholat di belakangnya saja. Adapun mengusapnya enggak. Tapi hal mengusap ini sudah terjadi di zamannya para sahabat. Anas bin Malik dulu pernah menceritakan, dulu sebenarnya ada bekas jari jemarinya Nabi Ibrahim, ada juga bekas kakinya Nabi Ibrahim. Hanya saja karena orang dari dulu mengusap dikira ada berkahnya, padahal tidak, hingga akhirnya sudah mulai pudar. Makanya para tabi'in pun juga berkomentar hal yang sama. Mereka tidak pernah diperintahkan untuk mengusapnya, hanya saja mereka terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana dikerjakan atau dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail setelah selesai pembangunan Ka'bah, an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ya. Sekarang saya tanya, Nabi Ibrahim tadi asalnya dari mana? Asalnya Nabi Ibrahim dari sebelum itu Babylon kan? Dari Babylon dulu kan? Kemudian habis itu ketemu Namrud apa segala macam, ya. Sarah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, Hajar, ya, dari Hajar akhirnya lahir Ismail. Saya tanya, berarti Nabi Ibrahim bukan asli Mekah? Berapa kali kan Nabi Ibrahim ke Mekah? 2 kali? 3 kali? Atau berkali-kali? Baik, jawaban 2 kali. Yang pertama kapan? Pada saat meninggalkan Hajar. Yang kedua? Setelah Nabi Ismail lahir. Kan yang pertama juga Nabi Ismail sudah lahir. Nabi Ismail besar. Saat membangun Ka'bah 2 kali saja berarti ya. Saya tambah lagi sedikit. Jadi totalnya ada 5. Yang pertama benar, tatkala mengantarkan Hajar dan putranya yaitu Ismail ke Makkah. Dan tatkala itu Makkah belum berpenghuni, masih berupa lembah, kanan kirinya pegunungan. Ya. Sesuai dengan firman Allah SWT dan perintahnya, diantarnya Hajar ke Makkah bersama putranya Nabi Ismail, dan kemudian ditinggal di sana. Tinggal sama sekali, dan bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk tidak boleh menoleh. Hajar kebingungan. Apakah kau tega meninggalkan kami di sini? Kapan kau akan kembali? Tidak pernah dijawab oleh Nabi Ibrahim tatkala ditinggal. Udah pokoknya naruh istrinya dan anaknya di situ, kemudian langsung tinggal tanpa say goodbye, tanpa say wassalamualaikum, nggak ada. Bahkan nggak menoleh sama sekali. Dan jawabannya Hajar yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim cuma satu yang dijawab. Tatkala, kenapa kamu tega tinggalkan kami bersama putra? Dan kapan kau akan kembali? Itu nggak dijawab dan nggak ditoleh sama sekali oleh Nabi Ibrahim, kecuali pertanyaan terakhir. Allahu amar biha, apakah Tuhan memerintah kamu meninggalkan dan putraku di sini? Iya. Maka berangkatlah. Dan innahu lan yudhi'a. Silakan berangkat oleh Ibrahim, karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tinggalkan. Kalau Allah yang merintahkan, tinggalkan. Dan kalau meninggalkan sudah agak jauh, Nabi Ibrahim baru menghadap ke arah tempat dia meninggalkan istri dan putranya. Rabbana inni taraktu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzil zar. Ya Rabb, telah aku tinggalkan putraku, ya, di sana bersama istriku di sebuah tanah atau lembah yang tidak ada tanaman sama sekali.
Maka Nabi Ibrahim doakan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan, berikan mereka tangan yang layak, ya, dan begitu seterusnya. Tetap didoakan karena nggak tega, tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Tinggal bersama putranya di situ, tidak ada orang sama sekali, hingga akhirnya perbekalannya pun habis. Perbekalan habis, putranya sudah mulai haus, sedangkan mohon maaf, ASI sudah tidak keluar lagi karena sudah habis, ya, nggak ada asupan lagi yang bisa dikonsumsi oleh Hajar, sehingga tidak menghasilkan ASI, harus mondar-mandir di Safa dan Marwah. Ke Safa nggak ada orang, melihat ke arah di atas bukit ini tidak ada orang. Seluruh Mekah waktu itu masih berupa lembah. Turun lagi menuju sampai ke Marwah, 7 kali bolak-balik hingga akhirnya keluar air Zamzam. Itu pertama kali kunjungan Nabi Ibrahim. Yang kedua kalinya kan? Tatkala Nabi Ismail sudah mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lewat mimpi, dan mimpinya seorang nabi itu biasanya hak, nyata, itu berupa wahyu atau kabar yang akan terjadi, ya. Datang ketika sudah berumur belasan tahun, masih sangat muda, diperintahkan untuk apa? Ismail dengan sabar yang mengatakan ifal matur, saya tadi di bersama ini, silakan kerjakan wahai Anda. Kalau itu memang perintahnya Allah, sama seperti ibunya, kalau itu perintah Allah kerjakan, saya akan sabar. Ya, terjadi apa yang terjadi ketika sudah diletakkan di atas pelipisnya Ismail dan Nabi Ibrahim sudah menyembelih, jadi diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar, besaran seekor domba. Itu yang kedua. Ketiga kalinya kapan? Tatkala Hajar sudah meninggal dan Ismail sudah mulai tumbuh jadi pria dewasa. Tatkala itu yang tinggal di kota Mekah adalah Hajar, Ismail, putranya Alaihissalam, serta orang-orang dari kabilah Jurhum yang datang dari Yaman. Mereka tuh orangnya nomaden. Kabilah Jurhum nomaden, nggak ada tempat yang paling fix gitu, jadi pindah-pindah. Akhirnya mereka melihat ada burung di atas sebuah lembah. Kalau ada burung pasti ada ayam. Kita datang ke sana. Hingga akhirnya dia atau mereka menemukan Hajar dan Ismail, dan mereka izin kepada Hajar agar bisa tinggal di sana. Ya, bisa istilahnya minum dari air Zamzam juga, tapi bukan hak milik, ya, hanya pendatang saja. Ya, akhirnya mereka tinggal lama di sana. Ismail semakin dewasa, mempelajari bahasa Arab karena Ismail bahasa awalnya bahasa ayahnya, yaitu Ibrani. Ibunya orang Mesir, ya, bahasa Egyptian beda lagi. Ya, jadi belajar bahasa Arabnya dari orang-orang Yaman, orang Jurhum, belajar bahasa Arab, akhirnya menikah dengan orang Jurhum juga. Tatkala sudah menikah dengan orang Jurhum, datanglah Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim mencari Ismail, tapi ternyata tidak ketemu. Ya, akhirnya nanya ke istrinya, di mana Ismail? Sudah baik, Yusuf. Ismail sedang berburu cari makan. Oke, baik. Bagaimana keadaan kalian? Ya, gimana kondisinya? Gimana kehidupan di sini? Jadi istri Nabi Ismail mengatakan, nahnu wallahi bisyarr. Kondisi kami sedang tidak baik-baik saja. Oke, ya. Kami pun dalam kondisi secara finansial sedang kekurangan. Oke, baik. Kalau Ismail datang, kalau Ismail datang silakan sampaikan salam untuk kepada dia dan katakan kepadanya yukhayyir atabatabah, supaya dia ganti palang pintu rumahnya. Oke, nanti akan saya sampaikan. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ismail pulang dari berburu, kemudian seakan-akan terasa ini kayaknya barusan ada yang datang nih. Yang datang cowok misalnya nih. Siapa tadi yang datang? Tadi ada seorang sudah tua, kakek-kakek dia datang dan nyari kamu, wahai suami. Oke, nyariin saya. Terus ada nggak kata-kata spesifik yang dia sampaikan? Ada dia tanya-tanya tentang kehidupan kita gimana? Ya saya jawab terus terang. Kita lagi kesusahan, atau segala macam kekurangan. Oke, ada ungkapan lagi dia nyampaikan salam. Terus ada lagi nggak? Dia juga bilang katanya kamu suruh ganti palang pintu rumah kamu. Zaka Abi. Itu yang datang ayah saya Ibrahim alaihissalam. Dan yang diperintahkan oleh Ibrahim sebenarnya bukan secara hakiki saya ganti palang pintu rumah kita, tapi dia memerintahkan untuk menceraikan kamu. Jadi sekarang saya minta kamu pulang ke keluarga kamu, saya ceraikan. Hingga akhirnya Nabi Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Tadi berarti kunjungan Nabi Ibrahim yang ketiga, yang
Yang pertama, pertama kali meninggalkan ajaran Sultan. Yang kedua, tatkala Nabi Ismail sudah mulai balik. Ya, kemudian yang ketiga, tatkala Nabi Ismail sudah menikah. Yang keempat, itu sama dengan yang ketiga, datang dengan konteks waktu yang sama setelah Nabi Ismail menikahi orang lain. Datang, mana Ismail, dijawab sedang berburu, cari makan. Oke. Kira-kira gimana kondisi kalian? Tentram, aman, sejahtera atau bagaimana? Alhamdulillah. Nah, itu khairun wa ni'mah. Ya, khair, alhamdulillah sehat semuanya. Kami juga berada di kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mat'amukum, makan apa memang sehari-hari alhamdulillah daging. Minum air, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Nanti kalau Ismail datang silahkan sampaikan salamku kepadanya dan bilang di Ismail aja berkata. Tolong sampaikan kepada Ismail juga agar dia menjaga dan istilahnya merawat dengan baik malam itu rumah. Ya. Pulanglah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail pulang dan mengatakan kayaknya tadi ada orang datang, kira-kira siapa yang datang? Tadi ada seorang syekh, seorang pria tua dan datang menanyakan tentang kamu dan dia menanya beberapa hal seperti itu bagaimana, kamu jawab apa? Alhamdulillah kita bisa makan ini, bisa minum itu, apa segala macam. Oke, terus ada ungkapan lain, menyampaikan salam kepada kamu dan katanya kamu suruh merawat dan menjaga dengan baik malam itu rumahnya. Dan kali itu yang saya mendatang mertua kamu, ya, wa antil ajabah. Nah, ini maksud ajabah paling tinggi itu kamu sendiri. Ayatku mau beritakan untuk menjaga baik hubungan pernikahan ini. Ya. Kamu harus berada di sini terus karena ayahku yang bilang untuk menjaga kamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah tatkala Nabi Ibrahim datang dan mencari lagi Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail sedang berada di sekitaran Ka'bah yang waktu itu belum jadi Ka'bah, sedang membersihkan dan memperbaiki anak panahnya. Untuk berburu ke kota Mekah itu dan dibersihkan seperti biasa ketika seorang pria punya senjata. Kalau sekarang senapan itu kan dibersihin dulu, ya, dirawat, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bertemulah akhirnya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Seperti biasa kalau kita bertemu dengan orang tua kita kan cium tangan, cipika-cipiki, cium kepala, cium kening orang tua. Begitu juga seorang tua cium pipi anaknya atau segala macam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai putraku, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun salah satu di antara rumah Allah di sini. Ya, kemudian kata Nabi Ibrahim, ayo aku bersamamu. Ya, akhirnya terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu terjadi, barulah firman Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berdua benar-benar mensucikan rumahku. Ya, kalau ada benda fisik yang bisa kita sentuh dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti benda ini terhormat. Benda ini punya kemuliaan. Ada benda mati atau benda hidup yang pokoknya yang bisa kita lihat secara visual dan bisa kita sentuh dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti itu jangan macam-macam, ini mulia. Seperti contoh baiti, rumahku, ya, rumahku. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Naqatullah, ya, ontanya Allah. Di kisahnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya, berarti ini unta nggak macam-macam. Ya, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan hal seperti itu berarti ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk item spesifik seperti itu atau makhluk spesifik seperti itu. Maka sucikanlah rumah kita, Masjidil Haram. Disucikan dari apa? Umum. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadisnya, maka yang diperintahkan adalah secara umum. Yang pertama dibersihkan dari yang namanya berhala-berhala. Tapi apakah di zamannya Nabi Ibrahim sudah ada berhala? Belum. Tapi ini untuk perintah masa depannya, bahwasanya Ibrahim serta keturunannya diperintahkan untuk membersihkan kota Mekah dari berhala. Diperintahkan untuk membersihkan dari namanya kesyirikan dan memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibersihkan secara fisiknya. Ya, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sebagaimana dia dibangun untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah harus bersih. Bahkan Allah SWT berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya,
kenakanlah perhiasan kalian, baju-baju kalian yang bersih, bagus untuk hadir ke masjid. Jadi secara fisik, secara makna pun harus dibersihkan. Untuk siapa dibersihkan? Lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf atau orang-orang yang datang dari luar kota Mekah. Wal-'akifin, juga orang-orang yang beriktikaf, duduk beribadah kepada Allah di sana. War-ruk'is sujud, dan orang-orang yang mengerjakan salat tapi disebut rukuk dan sujudnya secara spesifik untuk menunjukkan bahwasanya rukuk dan sujud merupakan rukun ya terpenting dalam salat. War-ruk'a, bentuknya ruk'a, jamak dari raqib, karena disebutkan sebelumnya lit-taifin, orang-orang yang tawaf atau datang dari luar kota Mekah. Wal-'akifin, orang-orang yang duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. War-ruk'a, dan orang-orang yang rukuk, tapi kemudian disebutkan as-sujud. Kenapa bukan sujud? Harusnya secara bahasa Arab kalau ingin diselaraskan aturan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sebagaimana di surat Yusuf, wa kharru lahu sujjada, mereka pun akhirnya bersungkur untuk sujud kepada Yusuf. Kenapa tidak disebutkan sujud tapi sujud? Ya, sujud isim masdar itu bisa artinya dua, entah sujudnya itu sendiri atau orang yang sujud. Seperti contoh, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kata Umar bin Khattab, tatkala kami duduk bersama Rasul. Kata-kata julus itu sebenarnya sedang duduk, isim masdar, atau kegiatan duduk itu sendiri, atau bisa orangnya yang duduk. Ya, makanya disebut as-sujud untuk bisa menyambut dua hal. Yang pertama sujud secara hakikinya, secara fisiknya sujud, dan secara maknawinya, bahwa ketika orang yang sujud itu hatinya benar-benar sujud khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengkritisi secara bahasa ternyata masing-masing saja, karena ada makna yang tersembunyi dari setiap kalimatnya. Kemudian wa ilqa Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Dan ingat tatkala Ibrahim berkata, ij'al Rabbi ij'al hadza, ya Allah ij'al. Kata-kata ij'al itu kan kata-kata perintah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, perintah itu tergantung dari orangnya minta ke siapa. Kalau dari bawah minta ke atas, maka itu sifatnya adalah permintaan atau doa. Ya, misalnya bawahan minta ke bosnya, maka kata perintah misalnya bos ambilkan, itu maksudnya adalah saya minta tolong. Kalau dari hamba ke Allah, maka maksudnya adalah berdoa. Nah, di sini konteksnya Ibrahim ke Allah Subhanahu wa taala, dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau jadikan ini, tempat ini sebagai baladan amina, negeri yang aman. Tadi sudah kita bahas tentang apa yang dimaksud baladan amina. Warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikan atau rezekikan, limpahkan kepada penduduknya dari ath-thamarat, dari buah-buahan. Tapi maksudnya bukan cuma buah-buahan, apapun yang sifatnya bisa menjadi rezeki mereka. Tapi thamarat yang lebih logik tatkala itu, makanya disebutkan thamarat, buah-buahan. Tapi Nabi Ibrahim di situ memberikan klausul tertentu hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala kabulkan enggak doanya? Kabulkan sebagiannya. Di bagian akhirnya ada keterangan atau syarat hanya yang beriman saja sama Allah enggak dikabulkan. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Enggak semuanya yang beriman wahai Ibrahim. Yang kafir pun tetap aku berikan rezeki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fa umatti'uhu qalilan. Kata-kata umatти', mati itu sebenarnya banyak. Ya, seperti contoh arzak mati, rezeki itu banyak, melimpah. Sebenarnya kata-kata mata itu yang melimpah ruah, indah. Nah, tapi sama Allah Subhanahu wa taala semuanya dikatakan untuk orang yang tidak beriman, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatti'uhu qalilan. Maka aku akan sedikit, ya, buat dia senang, tapi sedikit, qalil bisa berarti sedikit jika dibandingkan dengan yang ada di akhirat.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kenikmatan yang ada di dunia. Ya. Qul man harrama zinatallah. Katakan, siapa coba yang bisa menghalangi keindahan yang Allah Subhanahu wa taala akhrajal ibadi yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya. Semuanya ini enggak ada yang bisa melarang. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Allah itu enggak bisa dilarang-larang. Terserah Allah mau ngasih ke siapa saja, yang beriman, yang kafir tetap diberikan rezeki. Makanya dunia itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa saja yang ia senangi dan siapa saja yang ia benci. Orang-orang mukmin ini disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang kaya raya? Ada. Yang enggak disenangi sama Allah, yang enggak mau beriman kepadanya, ada enggak yang kaya raya? Banyak. Makanya dunia itu bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Di sini juga makanya ketentuan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diijabahi. Nabi Ibrahim hanya minta diberikan kelapangan itu kepada siapa? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Allah Subhanahu wa taala Maha fair, Maha adil. Wa man kafar, yang kafir pun akan aku beri. Fa umatti'uhu qalilan. Maka aku akan beri kenikmatan tapi hanya sebentar, atau kenikmatan yang bagi dia banyak tapi jika dibandingkan dengan di akhirat itu sedikit. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kondisi penduduk neraka. Fa yubta bi an'ami ahli nar. Orang penduduk neraka yang dulunya paling nikmat selama di dunia, paling kaya, paling punya banyak hal. Ya fayuhmas khamsatan wahid, kemudian dicelup sedikit ke neraka. Kemudian dikeluarkan, ditanya, pernah nggak dapat kenikmatan tertentu selama di dunia? Nggak pernah sama sekali. Seluruh kenikmatan yang bagi manusia itu sudah di paling atas. Ketika dicelupkan neraka nggak ada apa-apa. Kayaknya harus ada apa. Karena betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun diberikan kenikmatan hanya sebentar saja, karena kan kita tahu umur orang berapa sih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke lah, umur orang-orang sebelumnya mungkin bisa sampai 1000 tahun seperti zamannya Nabi Nuh. Tapi juga dibandingkan dengan yang kehidupan abadi di akhirat, apakah ada nilainya? Enggak ada sama sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qalil idzamna tarhu ila 'adamin nar wa islam. Kemudian sangat urgent bagiku untuk kemudian memaksa mereka masuk ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sampai di sini insyaallah taala di ayat 126 terlebih dahulu. Berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan seperti itu insyaallah kita lakukan di setelah kajian. Insyaallah kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita atau majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemampuan, kemudahan agar bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga kita juga tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad yang tadi telah disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab juga live? Enggak. Enggak.